Ya halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya, Adrian ya. Jadi sesuai dengan judul di video ya, kita bakal lanjutin lagi dengan project Astrea. Dan sebelum ini aku kasih sedikit info aja ya. Foto motornya juga udah dibawa ke bengkel repaintnya. Jadi tadi itu pokoknya aku bawa motornya terus kakakku bantu nyetet gitu kan ya. Terus kita balik lagi ke rumah dulu buat ngambilin bodinya. Karena itu kan bodinya bisa dibilang udah dibongkar-bongkar dulu sebelumnya kan ya sama kakakku, dan akhirnya ya udahlah biar gampang juga gitu loh mekaniknya yang nge-repaint nanti. Jadi nggak perlu terlalu lama juga untuk prosesnya. Dan ini juga sekarang masih nungguin kakakku ya buat bawain body-bodinya. Nanti dia habis ini keluar, habis itu kita langsung balik lagi ke bengkelnya. Dan ya kita langsung lanjut lagi di bengkel lagi sih. Oke guys, jadi kita udah nyampe di bengkelnya nih kan ya. Ini masih lagi konsultasi nih kakakku nih sama mekaniknya. Ini Astrea nih. Tuh. Lagi dibongkar. Ya jadi ini bodinya guys ya, udah aku bawa ini buat mekaniknya. Ntar nanti ada beberapa nih kayak bodi kasarnya nih, yang apa? Kayaknya untuk spakbor depan ya. Oh enggak, ini spakbor belakang guys. Jadi bakal dipasangin. Terus ini juga nanti beberapa bodinya ini bakal dibongkar. Jadi nanti ini kita bakal tinggalin ke muka aja. Biar mekaniknya juga gampang ngerjain. Masih dicek-cek juga nih semuanya tuh. Jadi kita bakal balik lagi ini hari Senin. Right guys, jadi ini udah hari Rabu ya. Anggapan udah 4 hari setelah motornya Astrea yang aku diserahin nih ya. Jadi ini prosesnya nih guys, hasilnya nih masih belum sepenuhnya selesai. Pak sorry. Iya, ini hasilnya udah di epoksi ya Pak ya? Iya, epoksi. Udah epoksi ya. Habis ini diamplas. Habis ini diamplas ya? Diamplas, baru deh. Udah langsung di ini kan ya? Oke. Cat inti. Kalau untuk ini Bapak yang lepasin sendiri berarti ya? Iya. Repot nggak ya? Ini kira-kira lepas sendiri semua dilepasin sendiri. Ini bentar lagi mau bongkar. Oh, masih mau bongkar ya? Mau rangkanya. Kalau untuk proses ini rata-rata berapa lama nih Pak? Kira-kira buat nge-repaint gini? Epoksi dia nunggu kering kan 1 hari. Terus kalau cat inti juga 1 hari. 1 hari ya? Itu diamplas lagi. Nah kalau emang sudah layak untuk di clear coat, baru kita clear coat. Oh, oke. Minimal sih sekitar 4 hari dari epoksi ke cat dasar. Oh, oke. Cat inti maksudnya. Cat inti ya. Tergantung dari apa ya, warna request juga ya. Ya. Kalau misalkan request warnanya agak rumit, warna lembayung itu bisa berminggu-minggu ya. Oke. Ini berarti udah lagi sedikit aja nih guys. Mungkin kita lagi nunggu beberapa hari aja. Proses ini rata-rata berarti sekitar 2 minggu paling lambat ya Pak ya? Iya, paling lambat 2 minggu. Menunggu clearnya kan. Clearnya lambat. Clearnya untuk pengeringan clearnya itu sekitar 3 harian guys. Jadi ini rangkanya nih ya, udah dibongkar-bongkar nih tuh. Kalian liatin tuh semua karat-karatnya kan ya. Ini banyak banget tuh. Ini body-bodinya nih udah dibongkar semua ya. Jadi ini masih ada nih kayak body sampingnya nih. Dan ditemuin ini ada beberapa yang mungkin ini bukan bahannya apa Pak? Kalau dibilangnya tadi Pak? PP primer. Bukan pakai PP primer ya? Nah ini ada sampai ngelupas juga cuy. Dan ini bakal dibenerin lagi. Ini kan ya tuh sampai ngelupas gini, masih ditunggu kering juga. Pokoknya ini nanti kita bakal nungguin buat ini ya dilepasin dulu ya. Maksudnya udah kelar, nanti udah kering. Kita bakal lanjut lagi ke rangka ini. Karena yang ini bisa dibilang ya paling rumit nih. Berapa hari berarti Pak kira-kira buat rangka ini beresin? 4 hari. 4 hari ya? Bakal diinin semua nih, kalian lihat kan ya? Dah supaya kotor gini. Kemarin juga kan saya ada request ya buat apa, saklar ini ya berarti ya? Yang dicat ya? Iya, ini dicat. Ini kalau jasa-jasa repaint apa aja nih Pak berarti? Selain motor nih apa aja? Ngurusin mobil juga ya Pak ya berarti ya? Mobil juga. Mobil tapi di tempat. Oh, mobil tapi di tempat. Berarti beda bengkel juga berarti ya cabangnya? Kebanyakan sih saya yang punya mobil itu kan dia punya garasi. Di garasinya itu. Oh, langsung Bapak ke garasinya. Saya ke garasi. Oh, oke. Biasanya requestnya apa kalau dari mobil-mobilan tuh customer? Paling ya berat-berat sedikit aja. Oh, berat sedikit. Berapaan Pak? Paling moles tergantung. Oh, tergantung ini. Seberapa dalam ininya juga ya? Tergantung banyaknya. Nah, ini ada banyak ini nih guys, tipe-tipe motor ini. Bukan yang ini ya. Ada Mio, terus ada Vario yang old nih semua nih. Ya. Iya, di ujung tuh Vario Supra. Ini jarang-jarang nih ada Astrea datang kan ya.
Pokoknya nanti kita masih nungguin dulu ya, karena PR ini banyak banget nih. Kasihan juga nih bapaknya nih. Saya juga nggak nyangkanya ini Pak, apa ya sampai sebanyak ini masalahnya. Karena kemarin kan pas saya sempat cek di langsung tempatnya sebelum deal ya, itu saya pikir kan oke juga karena liatinnya dari sisi sininya aja ya. Dari sisi. Tapi pas sudah dibuka ke bengkel nih, kayak saya lihat ini ada banyak-banyak yang dilas. Bahkan di tangki bensin ini kemarin pas dibuka ini juga nih Pak ya, di bawahnya Iya, ada. dilas juga ya. Pernah bocor. Oh iya tuh guys tuh, buset dah. Karena pernah bocor tuh sampai dilas lagi tuh. Serbalas lah ini orangnya nih akal-akalnya. Agak ngawur ya, tapi ya sudahlah, kita terima-terima aja. Tapi ini berarti bisa dibuka kan Pak ya, dalamnya? Ini Oh, tangki bensinnya? nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, ini kan Udah paten ya berarti ya? paten. Ya tangki ya begini tangki. Semprot dari luar berarti ya? Kalau untuk dalamnya? Dalamnya. Heeh. Kalau dalam nanti dipoksi, disiram, dimasukin, digini-gini. Oh gitu. Nunggu kering juga. Oke. Kan bensin isinya tuh. Nggak dicet. Nggak dicet Cuma ya? dikasih poksi aja. Epoxy aja berarti ya? Oke. Poksi premier namanya. Yang penting biar karatnya keluar aja lah. Paling lambat ya 2,5 lah palingan ya. Karena body kan udah selesai dari hari Sabtu kemarin. Dan ini lumayan cepet ya prosesnya kalau aku bilang guys ya. Apalagi ya aku pikir kan awalnya ngantri nih, cuman ya nggak jadi gitu. Bukan nggak ngantri sih, lebih tepatnya memang kebetulan nih bapaknya ada waktu luang juga. Jadi tergantung juga nih, kalau misalkan bapaknya lagi sibuk ya kita memang harus sabar gitu. Ini kira-kira berarti harus dicompotin semua ya Pak ya kabelnya? Enggak, kalau kabel enggak. Oh kabelnya enggak ya? Ya, karena kan nanti ini kan nanti resiko saya juga. Oh takutnya ini ya konslet atau gimana ya? Saya kan nggak ngerti kabel. Berarti Beda. ini kayak dilapisin pakai koran gitu atau gimana Pak? Kira-kira kalau sebelum di repair? Iya, kabel-kabel itu kan nanti di ini kabel apa dikasih isolasi semua. Oh disolasin ya? Lagi double ini. Cuman kan nanti kayak gini-gini kan dilepas gini aja. Oh iya bisa ya. Iya. Iya. Tapi kalau ngelepas semua wah risiko. Iya takutnya konslet nggak mau nyala, bahaya lagi, bingung juga kita mah PR lagi ya kan? Iya, nanti bengkel kasihan bengkelnya juga nyari-nyari dan kabelnya. Info juga nih guys ya, untuk rangka nggak hanya rangka aja nih ya. Jadi selain body sama rangka, kita juga mungkin bakal ada repair juga nih untuk blok mesin nih. Kemarin nih kakakku ada request nih ke ini mekaniknya langsung. Jadi nanti kita let's say ya rapi-rapiin semuanya aja sebisa mungkin. Anggapan menghilangkan semua karat yang ada, habis itu udah. Untuk velg berarti kak saya nggak ada ini ya, nggak ada ya. Oke mungkin nanti next time. Bisa kalau velg. Ada ini. Jari-jarinya itu ya. Jari velg tinta. Kalau velg palang gini berarti masih bisa ya? Ya. Udah 2 tahun. Udah berapa tahun Pak? 2 tahun dijatuh. 2 tahun ya? Hasilnya masih bagus. Ini motornya siapa Pak? Ini ponaan. Oh motor keponakannya. Ini biru deh. Oh iya Pak, lihat ini hitam gitu ya. Tapi biru ya pasti cek guys. Buset. Iya loh, ada biru-biru gitu loh. Aslinya ini biru gelap kayak hitam Ya, gitu ya. Namanya Blue Moon. Blue Moon ini warnanya. Berapa tahun Pak? 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Buset. Ini juga nih guys. Buset. Hijau ini sebenarnya. Ini sepeda untuk kerja ya. Ini warna apa Pak kalau ini? Green Moon. Green Moon ya? Green Moon sama seralik ini, seraliknya lebih besar. Yes, ada kayak pasir-pasir gitu. Iya. Contoh-contoh hasilnya nih ya. Jadi kalau misalkan udah 2 motor nih udah bukti ya, seharusnya sih bagus banget ya ini ya, kalau aku bilang ya. Aku jamin. Iya, karena bapaknya udah berpengalaman banget cuy. Jadi nggak hanya ngurusin motor aja, tapi mobil dan pengetahuan untuk cat itu juga ada. Tambahan juga ya, ini juga kualitas catnya ya nggak main-main ya. Jadi sengaja juga bapaknya pilihin yang bagus biar kita juga akhirnya puas juga sama-sama. Tapi kembali lagi ini sama kitanya sendiri guys. Jadi kalau misalkan kita bisa bersabar, pasti kualitas yang dikasih ya bagus. Dan kita juga bisa dibilang harus punya anggapan kendaraan cadangan juga biar nggak repot. Karena nanti pastinya kalau misalkan kita kayak bolak-balik ngecek kapan bisa diambilin motor ya, kita juga nggak bisa jamin ya. Maksudnya kita harus juga bersabar setelah ini motor keluar dari tempat repaint. Ya udah Pak, saya kasih Bapak waktunya dulu ya. Biar nggak merepotkan kehadiran saya di sini. Nanti saya kembali lagi mungkin 1,5 minggu. Ya. Nah, nanti dari WA nanti. Ya nanti kita kontakkan lagi guys di WA. Mungkin nanti setelah itu aku bakal kesini lagi ngecek motornya, habis itu udah. Kalau misalkan udah bisa dibawa, udahlah nanti kita langsung bawa pulang aja. Yuk kita lanjut lagi nanti sampai hari berikutnya guys ya.
Oke guys, ini udah hari apa nih? Aku lupa dah. Hari Selasa ya. Jadi ini udah selesai juga Astrea-nya. Dan kebetulan kita tinggal bawa pulang aja. Ini ada Gideon nih di belakang kamera nih ya. Jadi ini sekalian kita take aja karena aku ada mau konfirmasi juga sekalian nih sama bapaknya. Ini orangnya nih guys yang buat nge-repaint nih. Namanya siapa Pak? F ya. Ini berapa berarti Pak totalnya tadi? Kalau misalkan hitungan 1 juta? 1.200.000 guys untuk body sama rangka. Nah, ini kalau misalkan kalian mau datang ke sini ya, ini namanya nih guys bengkelnya. Kuarnai Repaint motor di Jalan Tukat Citarum cuy. Pokoknya kalau misalkan kalian mau lebih gampang nih nyarinya, ingat aja ini di belakang sekolah TI Global, di belakangnya sekolahnya Gideon nih dulu nih ya. Ada di ganggangnya itu, di ganggang ini deket nih, cari aja dah. Ini Pak, saya mau nanya, kalau proses atau kendala yang Bapak alamin selama pengerjaan ini apa aja nih untuk Astrea-nya? Astrea sih kadang dirangkai. Rangkanya aja ya? Dirangka aja dia. Iya dirangka aja kayaknya. Di rangka itu berarti prosesnya lebih lama dari body halus? Lebih lama. Iya. Di sini berarti dapatnya motor-motor apa nih Pak? Biasanya datang Vespa ya? Vespa kan ya. Ini guys, kalau misalkan nanti kalian tertarik ya mau bawa motor kalian, atau misalkan kalian kayak motor-motor Vespa terutama, kalian bisa datang ke sini aja. Nah ini kebetulan juga ntar ke depannya mungkin ini Varioku juga aku udah konsultasi juga buat nge-repaint, tapi itu kapan waktu aja, nanti kita bakal lihat aja ke depannya dulu. Ya kembali lagi ya, makasih juga ya Pak ya, udah ngebantu repaint. Sama-sama. Motor yang bisa dibilang banyak PR-nya juga bisa guys dibikin jadi lebih segar dan kelihatan baru gitu cuy. Dan ini juga kita kan kembali lagi harus bersabar ya. Kembali lagi ya, kualitas motor second itu seperti apa. Jadi kita harus bisa merestorasi semaksimal mungkin biar lebih segar gitu cuy. Dan ini juga prosesnya juga udah lama banget. Kalau nggak salah sekitar 3 mingguan aku nungguin sama kak aku buat jadi, dan ini hasilnya benar-benar bagus. Nah sekarang nih kita bakal pulang. Ini Astrea karena akinya dicabut sama kak aku, bakal dibawa apa ya, dengan cara diseret juga ya. Jadi Gideon bawa Varioku, aku seperti biasa kayak video terakhir ya, proyekan Astrea yang episode 1, nyeret lagi Astrea-nya cuy. Dengan nggak ada bensin, nggak ada aki sama sekali, full jalan kaki. Jadi ya ntar kita bakal ketemu lagi beberapa hari kemudian. Cus. And assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke guys, jadi ini udah beberapa minggu ya setelah di repaint. Jadi awalnya itu kan memang disuruh ngasih istirahat 4 hari ya. Cuman karena aku biar lebih pasti aja, aku biarin ini di garasi rumah selama 2 minggu. Dan ini akhirnya hasilnya berdebu cuy. Sorry banget ya, tuh. Dia ada debu-debunya, tapi kalian bisa lihat kan ya, hasil cat barunya nih udah bagus banget cuy. Jadi kalau aku requestnya itu cuma 2 warna aja ya. Jadi ada warna hitam glossy sama warna putih. Nah kalau untuk warna hitam glossy ini kayaknya dia memang polos aja cuy. Terus di rangka juga dicat cuy. Jadi sampai ke ubun-ubunnya. Dan orangnya tuh niatnya tuh sampai di sini cuy. Kalian lihat nih. Jadi di area paha remnya yang belakang ini sampai dicat juga cuy. Di bagian sini itu kan ya. Shock pun juga dicat. Tapi ini nanti kedepannya kita bakal ganti ya. Jadi shock juga dicat, mesin juga dicat. Nih sampai tangki juga dicat cuy. Tuh. Jadi udah bener-bener bersih ya semuanya di area sini, kecuali yang di sini aja nih. Yang di sini nih nggak dicat karena mekaniknya yang pas itu yang nge-repaint dia nggak berani ngambil resiko cuy. Jadi biar nggak ngaruh juga ke perkabelan, dia nggak berani ngecat karena ini serem juga. Kabelnya semua lampungannya di sini nih. Alhasil itu lah dibiarinin aja. Cuman ya nggak apa-apa lah, kita nggak permasalahkan juga ya. Jadi ini semua udah aman. Sampai ke dalam sini juga nih, kalau kalian lihat ya. Nih. Tuh, ini sisa-sisanya nih. Tuh. Gokil kan sih. Tuh, sampai ke dalam banget tuh. Jadi aku awalnya udah ngasih baut-baut yang baru ya. Anggapan ini kan bautnya semua lama ya. Alhasil itu sih.
Ini kalau kalian lihat kan bautnya dia nggak ada bekas karatan ya, karena ini udah bekas-bekas baut baru cuy. Jadi semua baut udah dipasangin kecuali yang katanya itu di area depan sini. Di area depan sini, sisa sih yang nggak dipasang itu cuma baut mesin cuy. Yang ini aja nih. Nah terus untuk di bagian behelnya ini, awalnya itu kan kak aku mintanya di repaint juga ya. Cuman dari mekanika itu juga bilang kalau masalah repaint untuk chrome itu dia kurang bisa cuy. Dia tuh cuma bisa metode teknik chrome itu kalau misalkan dipakai ini celup. Kalaupun dicelup dia akhirnya kan ngelupas lagi ya. Jadi kita dikasih opsi sih mendingan beli yang original baru aja. Karena yang kayak gini kan contohnya nih ya, persneling itu kan kita ganti yang original ya. Jadi chrome ini udah full mengkilat. Beda sama yang ini ya, udah lama. Mendingan ganti yang chrome itu beli aja udah langsung daripada dicat. Nah terus untuk warna kedua itu yang di request ada ini ya, kalian lihat nih. Ini warna putih atau spesifiknya dibilangin sama mekaniknya itu warna mutiara white cuy. Jadi dia putih, tapi kalau misalkan kena sinar matahari dia ada kinclongnya itu. Tuh, kita coba lihat tuh. Jadi kan ya. Jadi dia nggak hanya warna putih biasa ya. Kalau kemarin itu kan dia warnanya tuh polos kayak warna Dove gitu karena itu bekas pilox kan ya. Tapi dari warna catnya itu bagus cuy. Dia ada efek-efeknya itu. Kalau misalkan kena matahari. Kalau misalkan malam harinya biasa lah. Tapi kalau misalkan udah siangnya ini dah kayak gini. Jadi ada tambahan glowingnya sedikit cuy. Dan untuk hasil cat sih kalau aku bilang lumayan ya. Ada beberapa yang mungkin kalian lihat ini nggak terlalu rata ya. Dan ada juga yang kayak meninggalkan bekas juga ya cuy. Tapi it's okay lah. Kalau untuk cat dengan harga low budget itu worth it banget sih ini. Karena kita nggak request ini kan hanya body luar aja ya. Ini dengan 1,2 aja udah dibonusin sama Rangka cuy. Kapan lagi gitu kan ya. Makanya ini dengan progres sebanyak ini udah lumayan sih. Tuh. Jadi di cat itu juga sampai di area saklar. Ini saklar yang original ya. Aku minta di cat juga biar nggak ngelupas juga sisa-sisa catnya yang originalnya itu. Dan itu catnya rapi banget cuy untuk di sininya ya. Tombol aja yang mungkin yang kelihatan ini ya. Yang kelihatan udah agak usang ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita nanti kan juga bisa ganti lah sama ini yang baru tombol-tombolnya. Oh ya, terus untuk spakbor belakang juga udah diganti ya guys. Jadi ini bisa dibilang spakbornya itu yang KW ya. Yang original itu dia kan udah usang banget ya. Tapi itu masih di bengkelnya. Jadi dia dengan inisiatifnya itu ngecat ulang untuk yang original. Dan akhirnya ini sih berhasil sih. Bracketnya juga udah dicabutin karena bekas las kan ya, kemarin aku udah sempat bilang. Dan akhirnya ini dia bisa copotin cuy. Jadi ini yang original bracketnya udah bekas dicat. Ini yang KW, jadi tinggal dipasangin aja. Mungkin aku beberapa hari lagi bakal balik ya ke bengkelnya buat ambil, tapi aku gak bakal langsung pasangin. Jadi kita bakal keep dulu yang pakai KW dulu. Nanti kedepannya kalau misalkan ada inisiatif lah atau kenapa gitu kan ya kejadian di spakbor belakangnya rusak, bisa lah diganti pakai yang original. Jadi ada simpen cadangan juga. Tapi secara keseluruhan kalau kalian lihat nih kan dia bagus aja ya, worth it juga. Ini sampai ke dalam sana loh cuy, tuh. Sampai ke area rangka atau permesinan tuh kena juga loh. Pada awalnya kan sebelum kita bawa ke bengkel itu dia memang udah benar-benar kropos ya. Hampir semua di area ini kropos, terutama di area yang sini cuy, deket rantai sini. Makanya ini dia langsung catnya sebisa mungkin ya, sampai sedetail mungkin kan ya, tuh. Dan ternyata bisa cuy. Yaudah, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini aja ya. Untuk next project kita bakal coba langsung push aja ya untuk Astrea ini, karena kebetulan kak aku udah beli beberapa part yang bisa dibilang bakal bongkarnya banyak banget cuy. Jadi kita nggak bakal bongkar sederhana biasa ya kayak kemarin di area satu gini terus habis susu ini, enggak. Kita benar-benar bakal bongkar secara keseluruhan. Jadi aku bakal coba sebisa mungkin nih untuk nyelesain nih project karena itu cuy, ada beberapa hal yang aku harus lakuin nanti beberapa bulan ke depan. Jadi ya itu sih. Thank you for watching. Semoga kalian enjoy kontennya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke? Bye.